Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan, Anies Baswedan bertemu dengan Ibu Susi begitu ya. Muncul spekulasi hari ini ketika Bu Hovifah ya secara terang-terangan ya sudah tidak berani ya menjadi cawapres Anies Baswedan. Muncul spekulasi bagaimana kalau Anies Baswedan ya disandingkan atau ya menjadi cawapresnya adalah Ibu Susi begitu kan. Banyak muncul di luar sana dugaan-dugaan yang kemudian menjadi titik temu begitu kan, bahwa selama ini ya kalau kita melihat bahwa Anies Baswedan ya mengandeng atau memilih ya Ibu Susi menjadi cawapres dari Anies Baswedan, tentu bagaimana dengan koalisi perubahan selama ini begitu ya. Karena ada Partai Demokrat yang digadang-gadang juga menjadi salah satu calon cawapres Anies Baswedan, yaitu adalah AHY di situ begitu. Bahkan dalam beberapa pertemuan ini sangat menarik begitu kan ya, ketika Anies Baswedan bertemu dengan Ibu Susi begitu kan. Satu sisi Ibu Susi itu adalah sebagai tokoh inspiratif ya perubahan yang terbukti punya keberanian dan pikiran di luar nalar. Bahkan ya ada yang mengatakan wiswayai dukung orang baik demi kebaikan bangsa dan negara. Di satu sisi ya Ibu Susi itu menjadi diperhitungkan di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita lihat bahwa proses dalam demokrasi kita di koalisi perubahan seolah-olah Anies Baswedan mulai agak bingung begitu kan untuk menentukan siapa cawapresnya. Ketika ini ditolak begitu kan katanya dari Bu Hovifah begitu ya. Tetapi saya rasa Mbak Yeni bagaimana begitu kan. Dipastikan terlebih dahulu kalau memang tidak ada alternatif lain bisa saja AHY kemungkinan besar di satu sisi begitu kan. Saya kira begini, di koalisi perubahan itu ya sekarang itu kalau ngambil AHY itu stagnan begitu ya, dalam artian bahwa ya karena AHY sudah gabung di koalisi perubahan, bagaimana caranya ya yang lain itu bisa gabung ke koalisi perubahan begitu. Sama dengan yang lain begitu kan, bagaimana Golkar ini menjadi rebutan dari semua koalisi begitu kan, karena satu-satunya ingin mendongkar elektabilitasnya ya punya kekuatan luar biasa itu adalah Golkar di situ begitu. Dan pada akhirnya sekarang bagaimana tanggapannya dengan Ibu Susi begitu. Saya kira dengan Ibu Susi secara analisis ya baik begitu kan ya, tetapi secara potensial begitu kan yang kita hadapi itu adalah Pak Ganjar, yang kita hadapi itu adalah Pak Prabowo di satu sisi begitu. Tapi jangan heran begitu kan, di media sosial dan bahkan publik itu ketika Bu Susi menjadi cawapres Anies Baswedan di satu sisi menjadi potensial yang sangat luar biasa begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Yang saya katakan sebagai tokoh inspiratif, sebagai seorang perempuan ya sudah terbukti begitu kan Ibu Susi bagaimana begitu kan, dan bahkan begitu kan dia dekat dengan para nelayan dan sebagainya begitu. Justru ini punya kekuatan luar biasa di satu sisi begitu, tetapi di satu sisi ada kelemahannya begitu kan. Kenapa? Karena pendukung-pendukung dari Ibu Susi ini kan tidak semasif ketika dia bergabung kepada Pak Jokowi begitu kan. Karena yang didukung di sana itu adalah satu sisi adalah keberanian, di satu sisi yaitu membantu Pak Jokowi pada waktu itu begitu. Saya rasa ini banyak kemudian kelemahan-kelemahan itu di satu sisi begitu kan. Tapi saya rasa secara tokoh inspiratif sebagai seorang perempuan itu menarik begitu kan untuk dinaikkan kembali di satu sisi begitu kan. Tetapi inilah politik kita begitu. Bisa saja orang-orang yang kemudian masuk dalam survei itu tidak muncul begitu kan. Ya, maksudnya dijadikan sebagai cawapres begitu. Di 2019 saja Pak Sandi saja tidak muncul di situ begitu ya. Pak Ma'ruf Amin juga tidak muncul di situ begitu. Bahkan ya sekarang itu kedekatan dengan AHY kan sangat luar biasa begitu, sangat luar biasa dekatnya begitu kan, bahkan digadang-gadang menjadi salah satu cawapres Anies Baswedan di satu sisi begitu. Padahal ya Anies mengungkapkan bahwa ada kejutan paling menarik begitu kan di momen ya pengumuman cawapres Anies Baswedan.
Artinya apa? Artinya masih mencari bagaimana sosok seorang Anies Baswedan begitu kan disandingkan dengan ya cawapres selama ini muncul begitu kan. Kalau dengan AHY kan sudah jelas begitu punya kekuatan yang kemudian stagnan begitu kan, tidak naik lagi. Karena apa? Karena di koalisi perubahan ya itu aja begitu kan, karena sudah tergabung begitu kan. Sama dengan PDIP, saya kira PDIP itu tidak mungkin ya yang disodorkan P3 di situ tidak mungkin diterima begitu. Pasti orang lain yang diterima begitu. Karena apa? Karena di sinalah yang punya kekuatan luar biasa begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini politik kita kan masih dinamis begitu ya. Baik lawan-lawan Anies Baswedan dan sebagainya begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa Anies Baswedan bisa menang ya ketika Anies Baswedan menjalin komunikasi dengan berbagai hal. Salah satunya Ibu Susi begitu. Itu sangat menarik begitu kan. Jangan dilupakan hal-hal seperti itu begitu. Karena di satu sisi ya tokoh inspiratif sebagai seorang perempuan itu saya rasa juga perlu begitu kan di situ begitu kan. Untuk menjadi dukungan yang apa namanya yang sangat dinamis di situ begitu. Jadi persoalan-persoalannya lah yang kemudian banyak yang mengungkapkan bahwa inilah momennya Anies Baswedan begitu kan untuk mencari kejutan-kejutan luar biasa di situ begitu. Dan tidak hanya itu begitu ya, di koalisi perubahan ya untuk persatuan ya Anies Baswedan bahkan mengklaim ya akan membuat kejutan yang sangat luar biasa soal cawapres itu begitu kan. Ya karena ini tidak hanya soal siapa yang menjadi cawapres Anies Baswedan, tetapi bagaimana intinya adalah menang. Kan begitu logikanya begitu. Saya rasa siapapun cawapres Anies Baswedan ya kita kalau punya pemikiran yang sadar begitu kan ya jangan sampai golput di situ. Semakin Anda golput, semakin Anda tidak memilih, maka kemudian semakin banyak peluang-peluang lawan Anies Baswedan. Kan kira-kira seperti itu begitu. Jadi persoalan politik inilah yang kemudian ya jangan sampai ya kalau tidak dipilih cawapresnya lalu kemudian ngambek dan sebagainya. Pada hakikatnya jangan seperti itu. Membangun bangsa kita adalah membangun bersama-sama begitu. Salah satu ya bisa saja disodorkan itu adalah Ibu Susi begitu kan. Bahkan ya mulai agak bingung ya memang apa namanya Anies Baswedan hari ini begitu setelah Bu Hovifah ya tidak berani ingin menjadi ya cawapres dari Anies Baswedan begitu ya. Bahkan dalam pertemuan dengan Ibu Susi sangat menarik begitu kan ya berbicara tentang apa namanya sunset gone atau somebody stole the sun ya. Artinya melihat dari keakraban Anies Baswedan dengan Ibu Susi menunjukkan bahwa sinyal kuat bahwa ya selama ini pasti berbicara tentang bangsa itu begitu kan. Bahkan tidak hanya itu, kedatangan Anies Baswedan saja begitu kan disambut luar biasa oleh Ibu Susi begitu dan bahkan bermalam di rumahnya Ibu Susi begitu katanya begitu ya. Bahkan ya karena apa? Karena saya lihat bahwa Ibu Susi itu sudah mewakili apa yang dilakukan oleh selama ini Pak Jokowi. Dalam artian bahwa apa? Dia kan orang apa namanya dalam dandanannya begitu, orang-orang yang biasa begitu kan ya, tidak begitu apa namanya stylenya tidak begitu diperhatikan begitu kan. Tetapi secara apa namanya secara membantu bangsa dan negara itu sangat luar biasa begitu kan. Maka Ibu Susi itu bisa dicap sebagai tokoh inspiratif sebagai seorang perempuan di situ begitu ya. Keberaniannya sangat luar biasa di situ begitu. Tapi ada faktor yang kemudian ya menjadi negatif kepada Ibu Susi begitu di luar sana. Pertama ya karena dia merokok, karena kebebasan itu tidak menjadi masalah begitu kan ya. Inilah demokrasi kita begitu. Itulah yang digoreng pasti nantinya begitu kalau menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya kira pertarungan politik ini kalau kita diambil pusing maka juga ribet begitu kan. Kalau diambil santai maka santai-santai aja begitu kan ya. Karena pada hakikatnya yang menjadi cawapres Anies Baswedan saya kira bukan masuk dalam survei itu begitu. Ya kita buktikan aja nanti siapa menjadi calon wakil dari Anies Baswedan. Saya kira pertemuan dengan Anies Baswedan begitu kan, Ibu Susi bertemu dengan Anies Baswedan bertemu dengan Ibu Susi mendandakan bahwa lawan-lawan Anies Baswedan bisa saja juga diperhitungkan ketar-ketir di situ begitu ya. Apakah ini terkait dengan adanya satu kasus yang kemudian kalau memang ini benar bahwa ya Ibu Susi akan menjadi cawapres Anies Baswedan, apakah ada kasus yang muncul begitu kan? Karena beberapa isu yang kemudian muncul sana sini begitu ya. Jadi apakah saya sering mengatakan bahwa apakah hukum sekarang itu begitu kan dijadikan sebagai untuk memukul lawan begitu kan? Saya kira
demokrasi akan gagal kalau seperti ini terus begitu kan. Inilah persoalan-persoalan politik begitu kan, persoalan membangun bangsa bersama-sama begitu. Bukan soal siapa yang menang dan kalah begitu kan, soal membangun bangsa bersama-sama. Disitulah letak logika kita sebagai orang waras. Kira-kira seperti itu begitu. Dan saya yakin-yakinnya pertemuan itu akan membahas siapa sosok cawapres dari Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.